Kedatangan panti ke Gaza, Palestina selama hampir 2 tahun menjadi sorotan dalam KTT BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Israel mendapat kecaman atas tindakannya yang sengaja membuat warga Gaza kelaparan. Hingga saat ini serangan Israel ke Gaza telah menewaskan setidaknya 52.908 orang. Kebanyakan korban adalah wanita dan anak-anak. Di depan anggota BRICS, Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva menuntut Israel untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Presiden Brazil juga menyoroti peran Dewan Keamanan PBB dalam sejumlah konflik internasional. Por Israel em Gaza e a matança indiscriminada de civis inocentes e o uso da fome como arma de guerra. A solução desse conflito só será possível com o fim da ocupação israelense e com o estabelecimento de um Estado palestino soberano dentro das fronteiras de 1967. É preciso transformar profundamente o Conselho de Segurança, torná-lo mais legítimo, representativo, eficaz e democrático. Incluir novos membros permanentes da Ásia, da África, da América Latina e do Caribe. Indonesia sendiri telah berkali-kali meminta PBB untuk menindak Israel. Di depan sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto dengan tegas menyoroti kemunafikan sejumlah negara yang diam atas pelanggaran HAM Israel di Gaza dan Iran. Indonesia is deeply alarmed by the growing suppression of advocacy for the Palestinian human rights, blatantly violating the freedom of expression, assembly, and association. When leaders act recklessly and abuse power to trample international law, as we witness in Gaza, now extending to Iran, global solidarity becomes essential to defend peace, justice, and human rights. Tak hanya itu, BRICS juga mengutuk serangan Israel ke Iran. BRICS menyebut serangan ini melanggar integritas wilayah. BRICS pun menyoroti intervensi militer pimpinan Amerika Serikat di Timur Tengah, bahkan menyebutnya sebagai sebuah kegagalan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto debut perdana hadir langsung dalam KTT BRICS. Kehadirannya pun disambut hangat oleh seluruh anggota BRICS. Sementara itu pemirsa, dua kepala daerah yaitu Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat berbagi solusi atasi banjir di Jakarta. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awas. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke BRICS menjadi sorotan. Lantaran ini adalah pertama kalinya Indonesia diwakili oleh pemimpin negara setelah resmi bergabung dengan BRICS. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brazil disambut oleh pasukan kehormatan. Sambutan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang hadir. Tak hanya itu, pelukan hangat juga diberikan Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, saat Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS. Interaksi antara keduanya pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo juga turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin dan delegasi negara yang hadir. Presiden Prabowo berdiri di antara Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan putra mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tak hanya itu, Presiden Lula sebagai Ketua BRICS memberikan ucapan khusus kepada Presiden Prabowo. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional.
BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025. Sementara itu pemirsa, Satgas Patriot 2 berangkat ke Prancis. Mereka berangkat untuk ikuti defile Hari Bastille yang akan digelar pada 14 Juli 2025. Kontingen Satgas Patriot 2 berangkat dari Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin memimpin langsung upacara pelepasan. Rencananya, Presiden Prabowo akan menghadiri acara Bastille Day 2025 yang akan digelar pada 14 Juli 2025 di Paris, Perancis. Kontingen ini adalah satu-satunya kontingen dari negara sahabat yang diundang oleh Presiden Perancis melalui Presiden Indonesia yang nantinya akan hadir pada saat itu atas nama bangsa Indonesia. Kontingen Satgas Patriot 2 terdiri dari 451 personil gabungan TNI dan Taruna Akademi TNI. Momen Bastille Day 2025 sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis. Kedua negara ini juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pertahanan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Usai ramai di media sosial, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan juga istrinya klarifikasi tentang kunjungannya ke Eropa. Maman menegaskan bahwa kedatangan istri bersama anaknya ke Eropa tidak menggunakan fasilitas negara. Tina Astari, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, klarifikasi terkait isu dirinya ke Eropa meminta fasilitas negara. Ia membagikan momen dirinya bersama anaknya saat berada di Eropa. Ia ke Eropa untuk hadiri kegiatan sekolah anaknya. Tak hanya itu, melalui akun media sosialnya, istri Menteri UMKM juga membantah dirinya mengirimkan surat untuk meminta pengawalan. Ia juga pastikan kunjungannya ke Eropa menggunakan biaya sendiri. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datangi KPK Jumat sore. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Dan anak saya masih SMP, istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan, 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Warganet mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko korban kapal penumpang tenggelam di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Gibran juga menyempatkan diri meninjau langsung proses pencarian korban. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di posko SAR pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sekitar pukul 7 pagi. Gibran meminta tim SAR gabungan untuk fokus mencari 29 korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Usai mengunjungi posko pencarian, Gibran juga menyempatkan diri berkunjung ke posko korban selamat. Gibran meninjau langsung fasilitas yang disediakan mulai dari tempat tidur hingga fasilitas balita.
Pemirsa, 2 gubernur bagikan solusi atasi banjir Jakarta. Lantas apa solusinya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang di Jakarta. Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, banjir kepung sejumlah wilayah di Jakarta, salah satunya di Kebonpala. Petugas harus evakuasi lansia dan juga anak-anak dari lantai 2 rumahnya. Aparat kepolisian membantu evakuasi puluhan warga yang terjebak banjir di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan perahu karet, 10 personel dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menyusuri gang untuk menuju titik banjir yang sulit dijangkau. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumahnya karena luapan air Kali Ciliwung hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis, seperti evakuasi pada 1 anak dan 1 balita yang mesti diturunkan dari lantai 2 rumahnya. Banjir yang merendam kawasan Kebonpala dan Jati Padang belum surut pada Senin dini hari. Polisi bersama petugas damkar dan relawan melakukan patroli jika ada warga yang butuh dievakuasi. Polisi juga membantu warga yang ingin kembali ke rumahnya meski banjir masih merendam kawasan Kebonpala setinggi sekitar 1 meter. Dampak banjir di wilayah Kebonpala, Kelurahan Kebonpala, Kampung Melayu. Dan kami melaksanakan pengamanan terhadap lingkungan masyarakat yang terdampak banjir pada curah hujan yang cukup tinggi. Sekarang dievakuasi di SD berapa? SD 01 dan 02. Besok kami akan menerjunkan 2 tim, yang mana 1 tim akan melaksanakan SAR di Kebonpala dan 1 tim akan melaksanakan SAR di wilayah Cipinang Melayu. Banjir di kawasan Kebonpala berangsur surut, namun warga masih waspada karena curah hujan diperkirakan masih tinggi. Dari Jakarta, Rizky Falupi dan Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung buka-bukaan penyebab banjir di Jakarta. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut berkomentar soal banjir Jakarta. Kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Jakarta itu problem utamanya di puncak. Jadi kalau dan di daerah Megabendung, di daerah Bogor, intinya di daerah Bogor. Selesaikan Bogor, nanti Jakarta selesai. Bogor belum selesai, Jakarta tidak akan pernah selesai. Untuk itu, mari bersama-sama kita kembalikan kawasan Bogor, kawasannya menjadi kawasan yang diperbanyak daerah resapan airnya, gunung-gunungnya jangan diganggu, perkebunannya tidak boleh dialih fungsikan. Pemirsa, Kota Depok berencana punya stadion bertaraf internasional. Wali Kota Depok Supian Suri menemui Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas rencana tersebut. Wali Kota Depok Supian Suri temui Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas rencana pembangunan stadion bertaraf internasional. Lokasi yang diusulkan menjadi stadion memiliki posisi sangat strategis karena akan dilintasi oleh eksit tol Desari yang tengah direncanakan pemerintah pusat. Kendati demikian, Wali Kota menyadari bahwa proses realisasi pembangunan stadion ini masih membutuhkan perjuangan, terutama karena kewenangan lahan berada di bawah Kementerian Keuangan. Kami bersama juga bersilaturahim dengan Pak Menteri PU, Pak Dodi. Alhamdulillah kemarin sebetulnya upaya kami alhamdulillah dengan dukungan Pak Erick Thohir juga beliau mensupport bagaimana keinginan
Kota Depok untuk punya stadion. Ya, intinya itu kemarin silaturahim. Kami berharap Kementerian PU dalam hal ini Pak Dodi kami sudah sampaikan Depok salah satu kota yang belum punya stadion. Kita mungkin juga berharap hadirnya stadion nanti akan punya nilai tambah yang sangat besar buat masyarakat Kota Depok. Jika rencana disetujui, kehadiran stadion bertaraf internasional di Depok diharapkan bisa melengkapi kebutuhan sebagai pusat kegiatan olahraga nasional dan internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hatilah kalau mau kabur aja dulu ke luar negeri. Lagi-lagi penampungan tenaga kerja imigran ilegal kembali ditemukan. Lantas bagaimana cara kerja mereka selengkapnya usai jeda? Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menggerebek tempat penampungan pekerja migran ilegal di Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengamankan 18 korban yang sedianya akan diberangkatkan ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI bersama Polres Metro Bekasi Kota menggerebek tempat penampungan pekerja migran ilegal di Jalan Pertamina, Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengamankan 18 calon pekerja migran ilegal dan seorang penjaga tempat penampungan. Para korban sedianya akan diberangkatkan ke Arab Saudi melalui jalur ilegal menggunakan visa ziarah. Para korban juga dijanjikan gaji Rp1.200 atau 5,2 juta rupiah per bulan. Mayoritas korban merupakan perempuan berusia di atas 40 tahun dari sejumlah daerah di Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Barat. Adapun dari hasil investigasi, penampungan legal ini sudah ada sejak tahun 2016. Dan dari 18, sebenarnya ada 19, satu sebagai penjaga atau pengantar. Ini lagi didalami secara hukum oleh Polres. Keterlibatan dia seperti apa, dan kita berharap dia terbuka di depan sehingga bisa membuka jaringannya. Saya yakin jaringan ini jaringan lama, karena PT-nya saja udah ditutup 2016 dan berani menggunakan PT yang ada. Kerja di Indonesia dulu pernah, kerja di garmen, jahit. Cuman saya mentok di ijazah ya. Untuk sekarang usia sama ijazah udah nggak bisa masuk ke garmen. Terus Ibu ini nanti ada rencana mau berangkat lagi nggak setelah ini kan udah kejadian? Kalau harapan saya ingin kerja ke Timur Tengah tapi secara resmi. Selain tak memiliki kemampuan bahasa, para korban juga tak mendapat pelatihan khusus sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Untuk kepentingan penyelidikan, para korban kini masih diperiksa intensif. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, rencananya DPR RI akan umumkan 24 duta besar pada sidang paripurna yang digelar besok. Komisi 1 DPR RI merampungkan uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar Indonesia kemarin. Uji kelayakan berlangsung secara tertutup. Beberapa nama yang menjadi sorotan adalah adik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, Nurmalah Kartini Syahrir, yang akan menjabat sebagai Dubes Jepang. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku sempat kesulitan memilih duta besar yang sesuai kompetensi. Sementara Menteri SDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pertandingan badminton. Kapolri yang berduet dengan atlet bulu tangkis Marcus Gideon akhirnya mengalahkan pasangan Bahlil Adrian Pratama. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id.
Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Inilah momen saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat bertanding badminton. Pertandingan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta yang menjadi laga penutup Piala Kapolri 2025. Kapolri dan Menteri ESDM berpasangan dengan atlet bulu tangkis. Listio berduet dengan Markus Gideon, sementara Bahlil berduet dengan Adrian Pratama. Pertandingan juga disaksikan langsung oleh Wamenpora Taufik Hidayat dan sejumlah tokoh bulu tangkis lainnya seperti Liliana Natsir dan Yuni Kartika. Pasangan Listio Markus akhirnya menang atas Bahlil Adrian dalam 3 game pertandingan dengan skor 17-15, 15-4, dan 15-9.